Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan lanjutan ya, part kedua materi kompetensi moderasi beragama ini ya. Ini adalah kompetensi moderasi beragama ya. Kita akan melanjutkan materi yang kedua setelah part satunya sudah saya sampaikan dan itu sangat lengkap sekali ya, bisa ditonton, apalagi sudah keluar juga tentang tes kompetensi moderasi beragama di seleksi P3K Kemenag ya. Oke, ini adalah buku moderasi beragama dari Kemenag. Bagi teman-teman yang mau meminta filenya, boleh chat di kolom komentar ya. Ini ada buku 1 sampai buku 8 ya. Saya lengkap punyanya. Jadi teman-teman bagi yang butuh referensi lebih dan mau membaca, boleh di chat di kolom komentar dan mengirimkan email, nanti saya kirim file buku-bukunya secara gratis. Oke, kita akan mengupas sedikit ya lanjutan dari part 1 sebenarnya. Sebelum ke soal, saya akan mencoba mengingatkan kembali teman-teman apa itu moderasi beragama. Moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah, sesuai pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan. Istilah lainnya tidak ke kiri-kirian, tidak ke kanan-kanan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekannya disebut moderat. Nah, jadi moderasi beragama itu cara beragama berada di jalan tengah, tidak ekstrim dan tidak pula berlebih-lebihan. Bisa disebutkan contoh beragama yang berlebih-lebihan? Oke. Contoh paling gamblang adalah ketika seorang pemeluk agama mengkafirkan saudaranya sesama pemeluk agama yang sama. Nah, hanya gara-gara mereka berbeda dalam paham keagamaan. Padahal hanya Tuhan yang Maha tahu apakah seseorang sudah masuk kategori kafir atau tidak. Nah, jadi hati-hati ya. Jadi kalau kita ada orang yang berbeda paham dengan kita, terus dikit-dikit kita kafir. Padahal yang tahu orang itu, kecuali dia sudah keluar sendiri dari Islam, maka dia dikatakan sebagai kafir. Tapi kita tidak boleh mengklaim orang kafir hanya gara-gara berbeda pemahaman. Kenapa? Karena kalau kita menuduh orang kafir dan tidak terbukti, maka kekafirannya akan kembali kepada kita yang selaku penuduhnya. Ya, seseorang juga bisa disebut berlebihan dalam beragama ketika ia sengaja merendahkan agama orang lain. Jadi dalam beragama kita tidak boleh merendahkan agama lain. Begitupun kita misalkan selaku pemeluk umat Islam, kita tidak boleh merendahkan agama-agama lain. Kenapa? Karena nanti orang lain atau penganut agama lain akan merendahkan agama kita, merendahkan Tuhan kita bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu, dengan tanpa dasar. Makanya menghargai dan menghormati, saya selalu bilang bahwa menghargai dan menghormati agama orang lain itu bukan berarti tidak sama ya. Jadi bukan berarti kita meyakini. Jadi kita menghargai, menghormati pemeluk agama lain itu bukan berarti kita meyakini agama mereka. Tetapi karena memang dalam Islam itu sendiri, saya pribadi khususnya, itu tidak boleh merendahkan agama lain dan kita diajarkan pula oleh Rasul hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain secara baik, adil, dan juga sesuai dengan koridor-koridor yang sudah berlaku. Adakah contoh sikap ekstrim lain? Ada. Misalnya seseorang menyantap makanan atau mereguk minuman yang jelas-jelas haram menurut ajaran agamanya hanya karena alasan toleransi kepada umat agama lain. Nggak boleh juga misalkan
Saya ini orang paling toleransi. Kalau ditawarin orang minum-minuman, ya saya nyobain aja lah sedikit sebagai tanda bahwa saya toleransi. Bukan seperti itu yang dinamakan toleransi. Toleransi itu adalah kita meyakini kebenaran agama kita disertai dengan menghargai dan menghormati pemeluk agama lain. Begitupun sebaliknya, agama lain meyakini orang lain, silahkan Anda berhak untuk meyakini ajaran agama Anda, tetapi Anda juga harus menghormati agama-agama orang lain. Ini akhirnya selaras bahwa la ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama, tetapi kita boleh menunjukkan, menyampaikan, berdakwah, ini loh Islam yang sebenarnya. Kita hanya sebatas itu, kita tidak boleh dan tidak diharuskan untuk memaksa orang lain untuk mengikuti pemeluk agama kita. Ada juga di Quran surat Yunus ya, di Quran surat Yunus ayat 99 misalnya tuh. Bisa dibaca Qurannya yang terjemahannya kurang lebih kalau Allah menghendaki itu Allah menjadikan semua manusia itu beriman. Tetapi Allah tidak menghendaki itu. Apakah engkau Muhammad menghendaki memaksa seluruh manusia untuk beriman? Nah, jadi Allah pun ini adalah salah satu ayat bahwa kita meyakini Islam adalah ajaran yang paling benar menurut kita, tetapi kita juga tidak boleh memaksakan pemeluk agama lain untuk mengikuti kita. Kalau dia masuk dengan sendirinya, itu adalah biiznillah, dengan izin Allah lewat perantara kita atau lain sebagainya. Tetapi kita tidak boleh memaksakan orang lain. Ya, begitupun sebaliknya. Jadi dengan alasan toleransi, sesuatu yang jelas-jelas haram seperti minuman, itu tidak boleh kita minum. Kita tinggal bilang saja nih. Ini juga dikatakan sebagai ekstrim lain ya. Nah, jadi ekstrim namanya. Ini semua tidak dibenarkan. Bersikap moderat cukup dengan menghormati orang lain dan tidak mengganggu satu sama lain. Nah, ini kata kunci moderat ini. Nah, bersikap moderat cukup dengan menghormati orang lain dan tidak mengganggu satu sama lain. Ini file ini diambil dari buku saku Kemenag ya. Ini slide-slide-nya. Buku saku Kementerian Agama RI. Nah, ini kata kuncinya. Bersikap moderat cukup dengan menghormati orang lain dan tidak mengganggu satu sama lain. Di mana posisi orang moderat di antara dua kutub ekstrim itu? Orang moderat harus berada di tengah, berdiri di antara kedua kutub ekstrim itu. Ia tidak berlebihan dalam beragama, tapi juga tidak berlebihan atau menyepelekan agama. Dia tidak ekstrim menggunakan teks-teks keagamaan tanpa menghiraukan akal atau nalar, juga tidak berlebihan mendewakan akal sehingga mengabaikan teks. Pendek kata, moderasi beragama bertujuan untuk menengahi serta mengajak kedua kutub ekstrim dalam beragama untuk bergerak ke tengah kembali pada esensi ajaran agama, yaitu memanusiakan manusia. Nah, ini adalah contoh-contoh soal ya tentang moderasi beragama part 2 setelah kemarin saya sudah membahas soal-soal di part 1 tentang moderasi beragama. Nah, ini adalah lanjutan. Nomor 1. Anda bekerja di sebuah instansi daerah di kota Anda. Suatu saat Anda dimutasi oleh instansi Anda ke tempat yang anggotanya plural atau beragam, baik budaya maupun agamanya. Apa sikap Anda nih? A. Menolak keputusan tersebut dan meminta ke atasan Anda untuk dipindah ke daerah lain. B. Menerima keputusan tersebut. C. Menerima dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. D. Diam-diam tidak mau dimutasi. Nah, ingat ya kata kuncinya tadi bahwa moderat itu kita Islam itu sendiri sudah moderat dan tidak butuh dimoderatkan. Tetapi yang dimoderasi di kita khususnya di Kementerian Agama itu adalah bagaimana cara kita beragamanya. Jadi cara memahaminya itu ya. Menolak keputusan tersebut dan meminta ke atasan, nah berarti kan ini tidak sesuai.
Kenapa? Karena Anda bekerja di tempat bekerja sesuatu di sini plural. Plural itu beragam ya, baik budaya maupun agamanya. Ini adalah masuk ke ranah muamalah. Jadi khususnya dalam saya pribadi Islam itu selama berurusannya dengan muamalah, maka itu boleh dengan siapapun. Nah, yang tidak boleh itu ketika urusannya sudah berurusan dengan akidah. Ya, jadi kalau akidah tidak ada kompromi, tapi kalau muamalah dalam bekerja kita dibolehkan untuk bekerja bermuamalah dengan siapa saja dengan cara yang adil tentunya. Menerima sudah betul, menerima dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru betul, diam-diam tidak mau dimutasi. Ini berarti poin tertingginya ada di B dan C. Poinnya tinggian mana? Yang satu menerima keputusan tersebut, yang kedua menerima dan beradaptasi. Berarti poinnya lebih tinggi yang C. Kenapa Pak lebih tinggi yang C? Karena selain menerima, dia juga lebih inisiatif dan lebih aktif ya untuk beradaptasi. Seperti itu. Anda bekerja di sebuah instansi pusat di daerah Anda. Suatu hari saat Anda sedang di rumah, datang seorang laki-laki tua peminta-minta ke rumah Anda. Setelah Anda tahu ternyata pengemis atau peminta-minta itu berbeda agama dengan Anda, sikap Anda. Jadi lagi di rumah ada seorang laki-laki tua minta-minta atau meminta ya. Bagaimana nih? Tapi yang meminta itu ternyata beda agama. Tidak memberi pengemis yang berbeda agama, lebih baik kepada pengemis yang seagama saja. Meminta maaf dan menyuruhnya pergi, memberinya karena berbuat baik dianjurkan kepada siapa saja. D. Memberinya lebih sedikit dari biasanya karena kasihan sudah tua. Ini yang tidak memberi pengemis kita eliminasi saja ya. Kenapa? Karena kita dalam berbuat baik itu tidak pandang siapa saja. Khususnya kita umat Islam, misalnya kita tidak dilarang untuk berbuat baik kepada siapapun. Walaupun berbeda agama. Loh Pak, apakah dicontohkan oleh Nabi? Iya, dicontohkan oleh Nabi. Nabi ketika di Madinah salah satunya misalkan Nabi sering memberi makan orang Yahudi tua ya. Padahal dia tahu kan bahwa padahal Rasul tahu bahwa itu Yahudi bukan Muslim, tetapi diberi juga. Berarti ini mencontohkan bahwa di kalangan kita sendiri misalkan umat Islam itu dalam berbuat baik kepada siapa saja, tidak berpandang seagama ataupun berbeda agama. Meminta maaf dan menyuruhnya pergi ini sudah baik. Ya, memberinya lebih sedikit kita eliminasi saja ya. Ini masih ada pembanding-bandingan ya karena kasihan sudah tua misalkan. Memberinya karena berbuat baik dianjurkan. Ini meminta maaf dan menyuruhnya pergi. Maaf Pak, silahkan pergi ya. Nggak apa-apa karena kan poinnya grade ya. Jadi karena poinnya grade kita cari yang terbaik. Ini misalkan yang terbaiknya yang B atau C. Maka poin tertingginya adalah yang Charlie ya. Kenapa meminta maaf ya nggak salah. Cuman kalau ada ya lebih baik kita memberinya. Ini poinnya masih berada di bawahnya. Ya, ini memberinya sedikit, ini juga baru 2. Oke, nomor 3. Anda bekerja di kota yang jaraknya cukup jauh dari rumah. Suatu saat sedang di kantor, ada 2 orang rekan Anda yang sedang berselisih paham. Dan Anda tahu salah satunya adalah rekan Anda dan seagama dengan Anda. Nah, ada orang berselisih paham, salah satunya rekan Anda dan seagama dengan Anda. Berarti dalam konteks soal ini yang satunya berbeda agama. Apakah A membela rekan Anda karena rekan Anda pasti benar dalam hal ini? Ini kalau ada kata-kata pasti benar, ini pasti tidak baik ya, tidak maksimal poinnya. Kenapa? Karena semua orang ada kemungkinan salah. Ikut membantu rekan Anda dan menyalahkan orang lain karena bagaimanapun rekan Anda harus dibela. Ini juga sama ya, sangat-sangat subjektif dan tidak proporsional. Pasti poinnya tidak tinggi. A. Melerai pertengkaran keduanya sambil membela teman Anda karena teman Anda harus dibantu. Ini sudah bagus ya melerai tapi tetap membela. Atau yang D menjadi penengah yang adil dan menasihati mereka berdua agar saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Berarti ini choice tertingginya yang ini ya. Kenapa Pak bukan yang C? Karena di sini sambil membela teman Anda.
Nah, jadi kita tetap dalam memutuskan sesuatu harus tetap adil ya. Nah, harus tetap adil siapapun orangnya agar kita menjadi yang penengah tadi ya. Oke, ini adalah part 2 ya. Mudah-mudahan membantu teman-teman semuanya. Saya akan berusaha mengupas lebih banyak lagi jika ada saran ataupun masukan ataupun teman-teman yang meminta file dari buku-buku Kemenag tentang moderasi beragama boleh di kolom komentar. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wa'alaikum minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muslih. Saya alumni Bimbingan Belajar Kalijaga Institut CPNS tahun 2021. Saya Yogi Imam, peserta yang lulus CPNS tahun 2021. Perkenalkan, nama saya adalah Maharani Tias Budi Hapsari. Perkenalkan, saya Yopi, saya alumni dari Kalijaga Institut untuk angkatan 2021. Saya Husnur Rosyidah, peserta Kalijaga Institut untuk formasi dosen ekonomi syariah IAIN Kudus tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Bayu Sukma Anggara. Kenalkan, nama saya Bayi Haki. Saya merupakan salah satu bimbingan dari Bapak Irwanto dalam persiapan CPNS tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Nita Yuli Astuti. Perkenalkan, nama saya Ana Valera. Saya adalah alumni Bimbel Kalijaga Institut. Alhamdulillah, berkat bimbingan Bapak Irwanto melalui lembaga Kalijaga Institut, saya tahun ini diterima sebagai PNS di IAIN Tulungagung atau Win 1. Alhamdulillah, tahun ini, tahun 2021, saya diterima sebagai dosen psikologi eksperimen di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Alhamdulillah, saya lulus tes CPNS untuk formasi dosen di Universitas Jambi. Saya ikut SKB di tahun 2021 di Kementerian Agama, formasi Al-Jabar, formasi dosen Al-Jabar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya mengambil formasi Kemenag di UIN Wali Songo Semarang. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ir yang telah membimbing saya di dalam bimbel SKB. Beliau membimbing saya untuk persiapan SKB. Di Kalijaga Institut sendiri kita diajarkan 3 proses ya, 3 tahap atau 3 jenis pembelajaran terutama untuk persiapan SKB. Di sini teman-teman semua akan diajarin, dibimbing dan dikawal secara maksimal dari pertama teman-teman masuk atau bimbingan hingga detik-detik teman-teman akan melakukan tes SKB. Dan bukan hanya itu, Pak Irwan juga sangat memperhatikan peserta bimbingannya satu per satu. Teman-teman, saya sarankan bagi Anda yang pengen lolos PNS, terutama ingin mengejar ketertinggalan di SKB, saran saya teman-teman segera daftar di Kalijaga Institut. Jangan ragu karena kita akan dibimbing oleh mentor yang luar biasa, yaitu Bapak Irwanto. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kalijaga Institut telah membimbing saya mulai dari 0 sampai akhirnya lolos menjadi CPNS. Terima kasih kepada Bapak Irwanto. Mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.